itu persoalan pengurus masjid, kemudian imam masjid, itu bahkan katanya itu khotib materi khutbah itu pun juga diatur kalau di Timur Tengah. Saya pikir cuma di Indonesia aja enggak, Pak Malik. Ya. Yang terlalu bebas. Iya, terlalu bebas. Di mana-mana saya pikir di Malaysia juga begitu. Ya, Brunei apalagi ya. Begitu. Brunei apalagi kan wajib mendoakan pemerintah, wajib mendoakan raja, wajib mendoakan penguasa. Nah, itu kan di mana-mana kan begitu. Itu kebalikannya di Indonesia ya. Oh, di sini mencaci maki. Kadang isi khutbah itu mencaci maki penguasa gitu kadang. Penguasa itu enggak benar itu, gitu kan ya. Enggak benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras. Kali ini saya masih bersama salah satu narasumber yang beberapa episode bersama saya menemani dalam program Ngobras ini. Beliau adalah pakar atau seorang yang banyak tahu tentang Timur Tengah. Karena edisi kali ini kita akan banyak mengupas tentang fenomena masyarakat Timur Tengah. Harapannya fenomena-fenomena tersebut dapat kita jadikan pelajaran karena banyak sekali kiblat masyarakat Islam Indonesia itu ketika berbicara Timur Tengah itu sebagai suatu yang sangat ideal bahkan sangat Islami. Kita akan mengupas secara santai dengan Ustadz Dr. Shoaib Tahir. Beliau ini sudah lama di Timur Tengah. Pengetahuan dan pengalamannya akan kita kupas bersama-sama, khususnya tema kali ini tentang masjid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak. Alhamdulillah baik-baik ya. Saya punya beberapa pertanyaan ini Pak Ustadz. Selama ini kan kita selalu melihat Timur Tengah itu sebagai pusat Islam. Dan sebagai pusat Islam tentunya masjid sebagai pusat Islam itu seolah-olah kita menggambarkan bahwa masjid di Timur Tengah itu sangat banyak. Kalau di Indonesia itu kan setiap RT bahkan perumahan itu ada 2 masjid. Bagaimana dulu pandangan Pak Ustadz ketika datang ke Indonesia dengan melihat begitu ramainya masjid di Indonesia itu? Masya Allah. Masya Allah. Jika dibandingkan dengan Timur Tengah, gimana? Saya pertama-tama terima kasih Pak Malik atas kesempatan ini. Berbicara masalah masjid di Timur Tengah. Pertama saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara masalah masjid di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada di Timur Tengah. Jauh lebih banyak? Jauh lebih banyak mungkin ya. Ini kita hitung negara ya, hitung negara. Misalkan kayak Mesir, Sudan, Saudi Arabia atau negara Arab lainnya ya. Di Indonesia ini kita kan pertama negara kita luas, kemudian kita memang juga penduduknya adalah negara Muslim yang terbesar di dunia ini kan. Jadi hampir saya sendiri sebenarnya heran kalau di sini ya melihat gimana masjid-masjid itu begitu bagus, kan, cantik dan di mana-mana gitu kan. Artinya untuk mencari masjid itu di sini nggak susah, kan? Nggak susah. Bahkan mungkin hampir setiap berapa kilometer itu ada masjid gitu kan ya. Betul. Bahkan dalam satu perumahan misalkan di daerah saya itu di perumahan saya itu ada 2 masjid di situ kan. Dalam satu perumahan gitu. Dan masjidnya bagus-bagus gitu kan ya. Itu semuanya sangat menarik di sini. Kalau di Timur Tengah itu misalkan anggaplah kayak di Sudan, di Mesir, ya tidak sebanyak itu. Mungkin masjid-masjid itu jauh, mungkin 1 kilo. Jarak antar satu masjid dengan masjid yang lain sangat jauh. Sangat jauh gitu kan, tidak kayak di sini kan. Kalau di sana itu misalkan kamu di dalam satu area, ya belum tentu di situ ada 2 masjid, ya paling kan ada 1 gitu kan ya. Kalaupun ada itu juga berjauhan kan ya. Jadi kalau parameternya masjid sebenarnya Indonesia lebih Islami daripada Timur Tengah ya. Kalau parameternya banyaknya masjid. Oh banyak sekali masjid di sini dibanding di Timur Tengah. Dibanding dalam artian negara-negaranya ya, negara Arab misalkan Mesir, Sudan, Syria, Jordan atau apa dan lain sebagainya itu
kita kan Indonesia besar ya, yang udah kita jauh lebih banyak. Oke, Kan, ya. kalau masjid biasanya di Indonesia itu area perkantoran, bahkan area perbelanjaan itu ada masjid. Betul. Di Timur Tengah juga seperti itu? Oh tidak seperti itu Pak Malik. Ya, ndak semuanya di perkantoran-perkantoran di sana itu belum tentu ada masjid. Kan? Belum tentu ada masjid. Jangankan masjid, mungkin ruang musala juga belum tentu ada gitu kan ya. Orang palingan misalkan salat di ruangannya gitu kan, atau di hall-hall yang sudah disediakan untuk tempat umum, biasanya orang salat di situ gitu kan ya. Nah, kalau di sini kan jangankan perkantoran, mal-mal juga ada musalanya gitu kan, itu sangat luar biasa sekali di sini tuh. Artinya untuk menemukan tempat ibadah itu di sini, saya pikir sangat-sangat Islami. Di mana-mana kita menemukan masjid, gitu kan? Di mana-mana kita menemukan musala, di perkantoran, di toko-toko. Ya kita kalau ke Indomaret di sini ada musala gitu kan ya, di atas itu biasanya kan ya disediakan oleh Bahkan level minimarket pun kadang ada musala gitu kan ya. Di sana belum Hmm. tentu ya. Masuk di dalam mall, masuk di dalam minimarket belum tentu ada musalanya kan. Tapi di sini sangat-sangat luar biasa. Minimarket pun ada musalanya. Karena gini Pak Ustadz, jadi ada opini yang sering berkembang bahwa Muslim di Indonesia itu kan katanya akan peribadatannya dilarang atau mungkin membangun masjid itu begitu susah dan sebagainya. Faktanya ternyata justru di Timur Tengah itu masjid tidak sesubur yang seperti yang ada di Indonesia. Oh iya, jelas. Tidak sesubur yang ada di Indonesia. Di sana membangun masjid juga itu ya ketat gitu kan. Membangun masjid aja ketat. Tidak semudah itu gitu kan ya. Masalah tanah kan di sana tanah rata-rata kan mereka punya negara. Jadi orang tidak semena-mena untuk membangun masjid itu kan ya. Izinnya panjang dan tentu dia lihat bahwa apakah di sini memang wajar masjid atau bagaimana. Kecuali misalkan ada orang kaya kan, ada orang kaya yang punya tanah luas, kemudian dia sumbangkan tanahnya, dia wakafkan tanahnya untuk masjid. Di sana itu kalau namanya misalkan kayak kita di sini kan di satu desa atau di kampung-kampung kita di sini yang rumahnya sangat-sangat sederhana, tetapi dia bisa membangun masjid yang sangat megah gitu kan. Itu luar biasa sekali itu di sini kan. Kalau di luar itu belum tentu masyarakat dalam satu masyarakat bisa membangun masjid seperti itu gitu kan. Padahal kalau dilihat misalkan di beberapa negara kan mereka juga kaya-kaya kan. Tapi kita di sini di kampung-kampung itu rumah-rumah sangat sederhana, tapi masjidnya sangat luar biasa dan itu murni dari uang masyarakat gitu kan. Ya, itu di sana belum tentu gitu kan ya, belum tentu masyarakatnya bisa seperti itu. Itu persoalan, kadang persoalan di Indonesia itu saking antusiasnya membangun masjid, kadang harus menghadang jalan. Pas saya pernah dihadang jalan dengan itu problem tersendiri di Indonesia. Antusias membangun masjid tapi dana kadang minta di jalan-jalan. Tidak demikian lah ya. Tidak terlalu dipaksakan gitu. Tidak terlalu dipaksakan, apalagi kita kan masjid banyak di sini kan ya. Masjid di mana-mana. Jadi kalau untuk memaksakan membangun masjid yang sebenarnya di situ sudah cukup gitu kan ya, sampai harus di tengah-tengah jalan harus hadang orang untuk nyumbang, itu sebenarnya itu kurang elok lah kayak gitu. Kurang elok. Ya. Problem berikutnya dari banyaknya masjid dan kita akan coba perbandingkan dengan kondisi di Timur Tengah adalah bagi sebagian orang mungkin banyaknya masjid itu sangat membangun nuansa religius gitu. Tetapi bagi sebagian orang masjid sini ada toanya, masjid sini juga ada toa gitu kan. Dan itu seperti saling berlomba-lomba gitu kan. Dan bahkan juga kadang tidak mengenal waktu. Waktu tidur juga ada pujian-pujian dan sebagainya itu. Makanya kejadian ini sempat menimbulkan konflik sara di salah satu kejadian kalau tidak salah di luar Jawa gitu ya. Ketika dia komplain terhadap toa masjid itu. Nah, sebenarnya di Timur Tengah ada nggak aturan tentang toa masjid itu seperti apa? Jadi begini, kalau pertama ya, kita di Saudi aja misalnya ya, di Mekah, di Masjidil Haram dan di Madinah, orang azan itu cuma 2 kali kan, azan jam-jam 3, kan? Kemudian kedua azan untuk yang masuk waktu subuh lah, kan ya kalau subuh, atau kalau duhur cuma sekali. Asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Kalau kita di sini itu kan ada
selawatan dulu. Ya, ada selawatan itu kan, baru setelah itu azan, atau mungkin juga pengajian atau apa dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu ya sah-sah saja gitu kan, tapi kalau memang misalkan di dalam sebuah komunitas itu ada yang merasa terganggu gitu kan ya, kurang enak juga gitu kan ya. Dan di sana itu misalkan kayak di beberapa negara Arab itu tidak ada kayak misalkan selawatan dulu kan, atau pengajian dulu yang lewat toa itu yang suaranya keluar kemana-mana itu kan, enggak ada kayak gitu di sana itu. Pokoknya masuk waktu salat ya azan ya udah, azannya pun juga kadang kita nggak dengar gitu kan ya. Jadi karena enggak terlalu menonjol gitu kan, enggak terlalu kayak ngeriang-riang gitu kan ya. Ya orang karena mungkin juga memang orang kesadarannya untuk pergi salat subuh, jadi tidak perlu dia besar-besarkan kayak gitu kan ya. Saya waktu di Sudan misalkan gitu kan ya, di samping saya itu ada masjid. Kadang saya ini orang udah azan atau belum gitu kan ya. Sampai malah nggak dengar. Iya, cuma saya lihat udah waktunya saya ke masjid ya. Udah kamat di dalam suara itu, kalau kamat di dalam masjid aja gitu kan ya. Orang nggak kedengaran keluar. Azannya pun tidak terlalu kayak misalkan besar-besar kayak di sini itu enggak seperti itulah gitu kan. Jadi enggak saling sini juga azan ya. Padahal jaraknya cuma berapa meter gitu kan ya. Kadang ya itu juga fenomenanya, kadang dalam satu perumahan ada 2 masjid, yang satu adzan, yang satu juga adzan kan. Padahal dalam Islam kan kita sunnah untuk menjawab adzan itu. Tapi kalau saling lomba, kita jawab adzan yang mana itu kan? Itu yang persoalan sebenarnya itu. Persoalan itu saking banyaknya adzan dalam satu RT. Dalam satu RT aja bisa RW lah ya. RW bisa 2 bahkan 3 masjid ya. 4 masjid gitu ya. Nah, ketika pemerintah, misalnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama ingin mengatur penertiban toa itu seperti apa? Artinya diatur ya, bukan dilarang. Seolah-olah kan ketika ada penertiban toa itu pelarangan toa kan, itu harus diluruskan gitu ya. Betul. Itu bagaimana? Kalau kita atur ini hanya untuk adzan, untuk apa? Ya, saya pikir begini, kalau misalkan kayak di beberapa negara, termasuk di Malaysia mungkin ya. Pertama, pengurus masjid itu juga diatur gitu kan ya. Tidak sembarangan orang jadi pengurus masjid, itu resmi dari pemerintah kan. Kemudian ada juga petunjuk pelaksanaan seperti hal-hal seperti itu kan. Jadi misalkan kayak di sini di Indonesia ada pengaturan untuk toa gitu kan ya. Saya pikir itu bukan sesuatu yang aneh gitu kan, dan tidak perlu ditanggapi, karena itu kan cuma mengatur gitu kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena mungkin di sebagian masyarakat kita ada yang masyarakatnya cukup beragam gitu kan, bukan orang muslim atau apa dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya juga di sana di Timur Tengah, di Mesir gitu kan, juga masyarakat di situ kan tidak semuanya Islam. Di Kairo misalkan itu kan ada Koptik, ada yang lain-lain gitu kan ya. Jadi hal-hal yang seperti ini juga cukup menjadi perhatian pemerintah, dan itu tidak menimbulkan reaksi dari masyarakat gitu kan ya. Sesuatu yang wajar-wajar saja gitu kan. Nggak ada orang ribut-ribut karena misalkan dilarang membuat pembesar suara gitu kan ya. Nggak ada yang kayak gitu, kayak menyerang pemerintah hanya karena masalah-masalah begitu. Hanya karena masalah masjid. Kan ya. Nah, menarik ini tentang masjid, bahwa di negara lain itu persoalan pengurus masjid, kemudian imam masjid, itu bahkan katanya itu khotib, materi khutbah itu pun juga diatur kalau di Timur Tengah. Saya pikir cuma di Indonesia aja enggak, Pak Malik. Ya. Yang terlalu bebas. Iya, terlalu bebas. Kalau di negara di Timur Tengah itu semua diatur oleh pemerintah. Oke, mulai dari pengurus masjidnya. Mulai dari pengurus masjid, khatib, gitu kan ya. Khatib itu udah ada catatannya gitu kan, udah ada list khatib-khatib di kota ini misalkan. List khatib-khatib di kota ini. Dan itu harus disertifikasi oleh negara. Negara itu diurus oleh negara, gitu kan ya. Bukan ustadz yang baru-baru terus muncul gitu ya. Nggak bisa, ya. Nggak bisa kita misalkan ustadz datang di satu masjid langsung bisa minta untuk khutbah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak boleh itu, kan ya. Dilarang keras itu di sana, kan itu melanggar aturan namanya kan ya. Nah, kalau di sana itu kan harus ada izin dari, kan ada namanya, kalau mungkin di sini ya seperti MUILA atau apalah dan lain sebagainya. Kementerian Agama. Ya, atau Kementerian Agama, atau yang memang bertanggung jawab tentang urusan dakwah gitu kan ya.
Dan memang pedoman dakwahnya itu sudah ada. Gitu Pedoman kan, ya. dakwahnya sudah Pedoman ada. dakwahnya itu sudah ada. Karena Bahkan dalam suatu negara tertentu teks khutbah sudah ada. Iya, jadi di sana itu kan ada namanya misalkan Markas Ta'hilud Duat gitu kan ya. Oke. Markas Ta'hilud Duat itu adalah pusat pelatihan dai yang dibina oleh pemerintah atau Kementerian Agama lah dalam satu negara. Nah, hanya orang-orang yang pernah latihan di situ yang bisa memberikan khutbah-khutbah di masjid-masjid atau ceramah-ceramah di masyarakat gitu kan. Ya kalau tidak gabung ke situ dikhawatirkan khutbah-khutbah dia itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat setempat gitu kan. Makanya kalau di sana itu kalau kita misalkan mau khutbah, saya misalkan di Sudan misalkan ya, di samping masjid saya mungkin bisa khutbah di situ, tapi tidak semudah itu. Saya harus minta izin, saya harus melaporkan, membuat CV, saya harus ini dan lain-lain sebagainya. Jadi itu diatur. Kalau di sini kan bebas sekali, orang bisa ceramah, menghubungi pengurus masjid, datang ya udah ceramah gitu kan. Ya. Di sana tidak begitu, kamu mau ceramah tidak bisa. Ya, ini di Saudi, di Mesir, di Sudan dan di beberapa negara Arab lainnya semua diatur. Hampir ini sama sebenarnya dengan yang mau diatur oleh Kementerian Agama tentang sertifikasi Dai. penceramah atau dai itu, yang kemudian diplesetkan menjadi sertifikasi. Sebenarnya kan pelatihan juru dakwah kan. Juru dakwah. Cuma dia framingnya apa narasinya menjadi Kenapa, dai bersertifikat kenapa gitu ini kan. perlu Pak Malik? Karena jangan sampai misalkan dakwah-dakwah yang disampaikan itu justru sebenarnya kelihatannya benar tapi sebenarnya salah gitu kan ya. Itu pentingnya pelatihan. Nah, di dalam pelatihan itulah mereka diberikan betul ini referensinya, ini begini caranya menyampaikannya, harus mulai dari sini dan lain-lain semuanya. Itu mereka semua dilatih untuk itu kan. Jadi pendai-pendai mereka itu ya memang kerjanya dai gitu kan ya. Ya kalau kamu mau jadi pendai ya harus daftar dulu di situ sebagai masuk dalam anggota pusat pelatihan dai. Nanti ada klasifikasinya. Nanti kamu bisa ceramahnya di masjid ini saja. Jadi pelatihan itu bukan berarti mengekang kebebasan berdakwah ya? Bukan pertama supaya orang tidak bebas ngambil sana sini aja untuk masuk dalam masjid, kan itu mempengaruhi masyarakat, nanti kan juga masalah gitu kan ya, memberikan ajaran-ajaran yang berbeda dengan keyakinan orang atau pemahaman agama yang benar ya kan itu berdampak gitu kan ya. Akhirnya harus diberikan pembekalan yang memang cukup tentang ilmu pengetahuan agama, dan tentu di situ juga sudah ada etika-etika yang harus disampaikan ya. Di mana-mana saya pikir di Malaysia juga begitu. Ya, Brunei apalagi ya. Begitu. Brunei apalagi kan wajib mendoakan pemerintah, wajib mendoakan raja, wajib mendoakan penguasa. Nah, di mana-mana kan begitu. Itu kebalikannya di Indonesia ya. Oh, di sini mencaci maki. Kadang isi khutbah itu mencaci maki penguasa gitu kadang. Penguasa itu tidak benar itu, gitu kan ya. Tidak benar ya. Di sana justru ada ketentuan-ketentuan bahwa wajib mendoakan negara supaya aman, wajib mendoakan masyarakat supaya ini, gitu kan, wajib mendoakan pemerintah supaya bisa menjalankan pemerintahan yang baik, kerajaan yang baik dan lain-lain sebagainya. Kalau di sini justru dicaci maki pemerintahnya. Jadi memang materi khutbah itu memang untuk mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan, bukan memprovokasi. Bukan memprovokasi. Inti khutbah itu adalah mengajak orang kepada kebaikan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Tapi kalau membangunkan emosi tidak begitu inti khutbah Jumat itu. Khutbah Jumat itu adalah intinya mengajak orang kebaikan dan menguatkan keyakinan, keimanan terhadap Tuhan. Jadi kalau pas khutbah ya pesan-pesan takwa, caci maki nanti aja kalau demonstrasi gitu kan. Kalau masalah ceramah-ceramah politik ya itu di luar aja lah. Di luar aja. Jangan boleh di dalam khutbah. Jangan menggunakan atau memanfaatkan masjid atau khutbah sebagai alat agenda politik. Itu enggak bisa ya. Enggak bisa ya. Apalagi khutbah Jumat. Apalagi khutbah Jumat. Apalagi khutbah Jumat enggak boleh. Oke, sekarang perihal yang sangat ringan, Pak Ustadz. Misalnya begini. Kadang ada masjid itu yang dipandang tidak islami. Masjid tidak islami, bayangkan. Jadi ada masjid yang tidak islami ya. Nah, itu dia. Dari mana itu asalnya? Adakah standar yang ditetapkan oleh Rasulullah bahwa masjid itu harus begini, begini dan sebagainya? Padahal saya dengar menara atau kubah itu kan juga bukan islami sebenarnya. Dari mana itu
ini orang bilang masjid yang tidak Islami. Karena masjidnya ornamennya Cina misalnya Oh kayak gitu, gitu-gitu kan. Masya Allah. Itu. Jadi begini, apa namanya, dulu masjidnya Nabi kan apa? Pelapa kurma. Masjidnya Nabi. Ya? Masjidnya Nabi kan cuma pelapa kurma, kemudian dia temboknya juga setelah beberapa tahun kemudian dirubah gitu kan. Orang Arab dulu itu kan kalau membuat tembok itu cuma ngumpulin pasir dikasih air kemudian dibakar jadilah dia tembok gitu kan. Kokoh itu memang kan ya. Tidak ada hiasan-hiasannya gitu kan ya. Ya gimana mau menghiasnya cuma pelapa kurma dan tembok-tembok kasar kayak gitu kan. Jadi kalau dikatakan bahwa ini masjid karena ornamen-ornamennya Cina atau apa dan lain sebagainya, saya pikir itu tidak begitulah gitu kan ya. Karena beberapa masjid Nabi juga dulu tidak ada begitu gitu kan ya. Kemudian gini, apa namanya, proses penyebaran Islam kemana-mana itu dulu kan pada abad-abad Khilafah Umayyah itu kan Abbasiyah dan lain sebagainya kan terjadi interaksi budaya gitu kan ya. Terjadi interaksi budaya dan seni gitu kan. Oleh karena itu kan tidak mengherankan misalkan kubah yang ada di dalam sejarah Islam atau masjid itu yang melekat pada masjid itu kan sebenarnya ada setelah Umayyah gitu kan ya. Dan itu dimulai dengan kubah yang ada di Palestina. Ya, di Palestina gitu kan. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa peradaban Romawi yang sudah begitu maju pada waktu itu gitu kan tidak terlepas bahwa apa namanya, kaligrafi atau arsitekturnya atau seni-seninya itu ada percampuran antara seni-seni Islam gitu kan ya. Ya kita misalkan kalau ya enggak usah di Mesir ya, di Mesir misalkan, Mesir yang dulu pernah dijajah oleh Prancis gitu kan. Di beberapa tempat di Mesir itu, di dalam kota Kairo itu, kadang kita melihat bangunan, kita melihat kayak ini kayaknya masjid ya. Kan menaranya kayak masjid gitu kan ya. Tapi ternyata toko gitu kan ya, perlu apa namanya, apartemen gitu kan ya. Tapi dia punya kubah bentuknya seperti masjid, itu dibangun oleh orang-orang Prancis gitu kan ya. Nah, jadi kita apalagi kalau misalkan ya Cina dan lain-lain sebagainya. Kita misalkan di Indonesia dengan memakai ornamen-ornamen Indonesia yang bentuknya itu kayak apa tuh, kayak batik-batik tuh ya, ukiran-ukiran kayak batik itu panjang-panjang gitu kan, ditaruh di masjid kemudian ditulis it's okay, itu enggak masalah, itu kan namanya budaya, seni budaya gitu kan ya. Artinya masjid dalam proses pengembangan Islam itu juga mengadopsi budaya-budaya setempat dalam arsitekturnya itu gitu kan ya. Termasuk seperti menara itu kan dari Manaro ya, tempat api dulu ya, berarti dari menara itu kan apa namanya, kalau kita bicara masalah menara itu kan menara itu berarti cahaya atau pencahayaan gitu kan ya. Manaratul Islam berarti cahaya Islam gitu kan ya. Kalau di Arab itu orang tidak mengatakan menara gitu kan ya. Yang tinggi itu bukan menara itu. Ma'zana kan ya. Tapi orang menyebutnya ma'zana kan yang tinggi itu kan ya, ma'zanatul. Tetapi dalam setiap masjid tidak harus ada yang tinggi. Tidak mesti harus ada begitu kan ya, cuma karena memang sudah seni seperti itu bahwa yang menandakan ini masjid ya seperti ini, ya udah. Tapi bukan berarti bahwa kalau masjid tidak punya seperti itu tidak Islami. Itu berarti bukan tidak Islami gitu ya. Ya itulah Nabi sendiri dulu tidak ada meneranya gitu kan, cuma pelapa kurma dan lain sebagainya kan ya. Ada satu pertanyaan lagi. Kadang dengan banyaknya ornamen masjid itu katanya dianggap bid'ah. Ya, masjid itu ya polos aja, putih aja gitu, dan ya harus putih gitu, tidak boleh ada hiasan. Itu benar nggak? Itu benar nggak kira-kira itu? Tidak benar lah itu, ya kan ya. Kalau masjid di Arab itu penuh ornamen nggak? Banyak sekali ornamen-ornamennya gitu kan. Kita masjid apa namanya, Al Azhar misalkan, kemudian Masjid Husain misalkan di Madinah, di beberapa masjid di Madinah gitu kan, semua kan punya hiasan-hiasan gitu kan ya. Nggak polos putih. Nggak polos putih banget itu, ada ukiran-ukirannya cantik-cantik gitu kan. Masjid Kuba, Masjid Kiblatain gitu kan ya, apalagi Masjid Nabawi gitu kan ya, dan Masjid Haram. Belum lagi masjid-masjid khalifah yang ada di Suriah, yang ada di Irak misalkan Masjid Masjid Ali itu kan ya. Itu kan ornamen-ornamennya mencolok sekali dan itu cantik itu kan ya. Kalau misalkan bilang ini
itu bidah, enggak lah, itu kan karya, kan ya, karya kayak karya seni, kan ya. Karya seni, Ya, ya. masa dikatakan bidah ya. Memang bidah, tapi bukan bidah yang haram gitu kan. Semua orang harus berkarya gitu kan ya. Bukan bid'ah yang sayyi'ah itu. Bukan Ya? budaya, bukan bidah yang menyesatkan. Nah, ini juga Pak Malik, ini ada semacam apa namanya? Perlu pengelurusan ini kata-kata bidah ini. Nah, Ya. gimana Ustaz? Jadi begini, apa namanya, kita di sini ini sering mengatakan bahwa bidah itu anggaplah misalkan tahlilan, gitu kan ya. Bidah itu bersanji, bidah itu ziarah kubur, bidah itu begini-begini kan. Sebenarnya itu bukan bidah itu ya. Bukan bidah. Yang dimaksud oleh bidah ini adalah sesuatu yang memang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan? Yang kita dikatakan bid'ah itu misalkan adalah sesuatu yang keluar dari al-mujassimah gitu kan ya. Aliran-aliran yang ada di dalam Islam yang keluar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bid'ah. Itu dinamakan mubtadi'in. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan misalkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah gitu kan, meyakini sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Itu yang sebenarnya intinya bid'ah, mubtadi'in gitu kan ya. Bukan mubtadi'in ini, bukan yang seperti orang Indonesia tahlilan atau maulidan atau Isra Miraj atau itu bukan gitu kan ya. Yang dimaksud dengan hadis itu bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin apa kemudian apa hadisnya itu pemalik ya. Kullu bid'atin dalalatun benar ya. Itu sebenarnya bidah itu ya bidah yang aliran-aliran yang ada di dalam Islam dulu yang sebenarnya keluar dari paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ya bukan yang tahlilan, bukan yang bersanji atau yang pakai sarung dan pakai songkok gitu kan. Enggak ya. Kadang yang disebut bid'ah itu kadang yang seperti itu. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh ulama-ulama kita gitu kan. Sebenarnya itu yang dimaksud oleh Nabi kan ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setelah beberapa abad kemudian terjadi perpecahan di dalam Islam kan. Kemudian ada pemikiran-pemikiran yang keluar dari ajaran Nabi dan sahabat-sahabatnya itu kan ya. Dan inilah yang kemudian dipertahankan ajaran-ajaran Nabi dan sahabat-sahabatnya ini kan itulah kemudian dipertahankan oleh kelompok-kelompok yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kelompok-kelompok yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah sebenarnya yang kita lebih cenderung mengatakan bahwa itulah yang mubtadi'in. Orang-orang mubtadi'in itu bid'ah, pelaku gitu kan, bid'ah. Pelaku bid'ah. Kenapa? Karena meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran agama dan itu sesat gitu kan. Oke. Saya kira intinya begini, bahwa masjid itu adalah tempat mendekatkan kita Ya, masjid itu kan di mana kepada Allah gitu ya. tempat masjid itu kan kalau dalam ilmu bahasa Arab kan ilmu nahwu itu kan masjid itu adalah Izin makan. izin makan. Di mana Anda tempat duduk kan ya itu adalah masjid itu kan ya. Dimanapun tempat bersujud itu adalah masjid gitu kan ya. Masjid ya. Oke, saya kira itu teman-teman ngobrol sekalian. Nanti kita akan berjumpa dalam tema yang lebih menarik seputar isu-isu Timur Tengah. Terima kasih Pak Ustadz dari saya. Terima kasih Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.